لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله العظيم الحمد لله إلا الله ولا إله إلا الله لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم بكلمات الله تامة من شر ما خلق بسم الله الصفات بسم الأسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء الذي ولد السماوات والسماء عليم بسم الله صلوات اللهم صل على سيدنا محمد بحمد الله جماعة masjid Abu Hassan yang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang kali ini Allah memberikan kita kekuatan, kesabaran dan tentunya kesehatan dalam upaya menjalankan salah satu tadi sholat zuhur berjamaah. Salawat dan salam selalu diberikan kepada baginda alam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para tabi'in, para alim ulama sahabat kita sebagai umatnya yang insyaallah istiqomah menjalankan dan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimahullah, Abu Bakar Siddiq dalam maqalahnya menyampaikan sebuah nasihat kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Al-ibadatu salasatun asnaf bi kulli sinfin salasun alamatin yu'rafuna biha. Bahwa manusia itu terdiri dari 3 golongan, dan setiap golongan itu mempunyai ciri-ciri 3 wilayah khas. Kita bahas tentang golongan manusia yang ahli ibadah. Yang pertama adalah sinfun ya'buduna Allah ala sabilil khauf, yaitu golongan orang yang beribadah kepada Allah atas dasar takut. Yang kedua adalah wasinfun ya'buduna Allah ala sabil roja, golongan yang beribadah kepada Allah atas dasar mengharapkan rahmat Allah. Yang ketiga wasinfun ya'buduna Allah ala sabil hubbi, golongan yang ketiga adalah golongan orang yang beribadah kepada Allah atas dasar mahabbah, atas dasar cinta. Nah, golongan yang pertama tadi mempunyai ciri-ciri, yaitu golongan orang yang khauf, yang ibadahnya adalah takut kepada Allah. Apa ciri-ciri daripada orang yang ibadahnya karena takut kepada Allah? Bil awal salah satu alamatin yastahqiru nafsah, dia merasa diri rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, tatkala dia takbir dihadapkan ini wajah allazi fatara samawati wal ardh, aku hadapkan wajah dan hati kepada penguasa langit dan bumi. Rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri-ciri yang kedua dari orang yang takut kepada Allah itu adalah wastaqilu hasanati, menganggap sedikit kebaikan. Jadi tidak mentang-mentang dia ahli sholat berjamaah, ahli qiyamul lail, ahli tadabbur Al-Quran, qiraah, ahli sedekah, dia menganggap amalnya tetap sedikit. Ya. Kenapa? Khawatir bahwa masih banyak kebaikan-kebaikan di dunia. Ini yang khauf. Kemudian wastaqbilu sayyi'ati, menganggap banyak kejelekannya. Kebalikannya, walaupun dia kesehariannya banyak melakukan kebaikan-kebaikan asal, ya, kebaikan-kebaikan, dia merasa banyak yang kurang. Jangan-jangan ibadah itu perlu dengan riya.
jangan-jangan sedekahku benar-benar ingin dipuji. Ya, khawatir terpeleset daripada hal-hal yang bisa menguburkan pahala ibadah. Itu ya golongan pertama, orang yang takut kepada Allah, ya, ibadahnya tetap. Kemudian yang kedua adalah golongan yang atas dasar raja, berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri-cirinya? Walisani salasun alamatin yakunu qudwatan nas bi jamil halati. Ya. Yaitu dia menjadi panutan di masyarakat. Ya. Jadi secara alamiah, secara seleksi alam, orang-orang yang akhlaknya baik, ibadahnya terjaga, ya, maka dia dengan sendirinya akan menjadi panutan di masyarakat. Wa yakunu ashab wa yakunu ashkhanas kullihi, ya, menjadi panutan di masyarakat. Yang kedua, menjadi orang yang paling pemurah dengan hartanya, ya, dan sederhana dalam urusan dunia. Mayakuna ashab nasi kullihim bil mali juhdan fid dunya. Dia juhud terhadap dunia, ya. Jadi dia mengambil bagian-bagian dunia itu hanya untuk menegakkan syariat ibadah, bukan untuk senang-senang, bukan untuk dia melepaskan semua syahwat, ya, sehingga dia bisa menikmati apa yang ada di dunia ini dengan aman. Ya. Kemudian wa yakunu hasanad dhanni billahi wa khalqi, suka berbaik sangka kepada Allah dan kepada semua orang. Ya. Makanya kepada siapapun, ya, di makhluk Allah di muka bumi, ya, pertemanan, pergaulan di masyarakat, ya, kita disunahkan untuk berbaik sangka, ya, kepada siapapun, ya, apalagi kepada Allah, ya. Nah, ini golongan daripada yang dia berharap, ya, raja, ya, terhadap rahmat Allah Subhanahu. Kemudian golongan ketiga, orang yang beribadah atas dasar dia muhabbat, atas dasar cinta. Apa ciri-cirinya? Walisan salasun ala matin yu'ti ma yuhibbu wa la yubali ba'da ayyardahu. Pertama, suka memberikan sesuatu yang dicintai. Dia peduli sesudahnya apa yang dia berikan. Dia tidak peduli apapun yang dia berikan, asal Tuhan ridha. Ayyardahu. Yang penting Allah ridha kepadanya. Kalau ada seseorang meminta sesuatu kepada dirinya, diberikan. Ya, ini ya pemahaman yang tingkat tinggi, ya, terhadap apa-apa yang kita cintai itu sulit kita berikan kepada orang lain. Tetapi ini golongan yang muhabbat kepada Allah. Sesuatu yang dia cintai, ya, pakaian misalnya, ya, ada orang yang menginginkan pakaian itu, ya, diberikan. Padahal pakaian itu adalah pakaian besaran dia, kesukaan dia, ya. Tapi kalau ada orang memberikan itu, ya, maka dia beri. Kan pernah ada riwayat, ya, seorang yang munafik, ya, gembongnya orang munafik, dulu siapa namanya saya, itu pada saat dia akan wafat, Abdullah bin Salam. Nah, dia pada saat wafat, dia perintahkan putranya untuk meminta pakaian yang dipakai Rasulullah. Abdullah bin Ubay bin Salul, padahal dia adalah gembongnya orang munafik di Madinah. Sholatnya bersama Nabi, Abdullah bin Ubay bin Salul itu, ya. Tetapi lisannya, ya, sering sekali memprovokasi daripada masyarakat kaum muslimin di Madinah pada saat itu, yang pada saat itu Rasulullah lagi butuh-butuhnya. Jadi tatkala dia sakit, Abdullah bin Ubay bin Salul ini, ya,
Rasulullah agar sakitmu berkurang. Apa yang dikatakan Abdullah bin Ubay bin Salul kepada anak Wahimah? Ya, aku lebih sudi minum air kencing daripada air yang sudah didoakan. Itu gembongnya orang munafik di Madinah. Tetapi pada saat sakit-sakit sudah berat, ya, sudah kronis, dia merasa bahwa ajalnya sudah dekat, ya, seolah-olah bumi akan menghimpit, terpekal di dalam sakaratul maut. Dia perintahkan kepada kita, nah, aku mohon engkau datang baginda Rasul untuk meminta jubah yang dipakai olehnya untuk membungkus nanti kalau aku, ya, datanglah nih kita daripada Abdullah bin Ubay bin Salul kepada Rasulullah. Mendengar itu Umar sudah marah, ya, sudah katakan, biar aku bungkus sekali ke Rasul ini gembong orang ini. Apa kata Rasulullah? Jangan, biarkan, ya, aku akan memberikan pakaianku yang ada sekarang untuk Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena apa? Bagaimanapun dia adalah masih hidup. Diberikan oleh Rasulullah SAW. Bukan jubah yang bagian luar, itu jubah bagian dalam diberikan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Padahal ini adalah duri dalam daging dalam perjuangan Rasulullah pada saat itu. Tapi hati baginda Rasulullah SAW begitu lembut pada siapapun yang meminta dari diri, yaitu aku. Nah, jadi ini golongan orang yang ibadahnya itu karena mahabbah, karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak melihat lagi apapun kecuali Allah Subhanahu. Kemudian yang kedua, wa ya'malu bisyuhri nafsi wa la yahtimu bihi ba'da yardha rabbuh. Suka mengerjakan yang dibenci oleh nafsunya, ya. Kalau nafsunya mengatakan jangan puasa Ramadan, dia jalan. Nafsunya mengatakan jangan berangkat ke masjid, jangan berangkat untuk sholat berjamaah, ya, nafsunya mendorong itu, dia tetap paksa. Dia berusaha melawan nafsunya, ya. Kemudian dia tidak memastikan dirinya adalah yang terbaik, yang diridhoi Allah. Dia tidak memastikan itu, ya. Dia tetap dalam posisi, ya, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yakunu fi jamil halat al sayyihi fi amrihi wa nahyihi. Ya, dalam segala hal selalu bersama Rabbnya, baik dalam melaksanakan perintahnya maupun menjauhi larangannya. Ya, ini tiga golongan ahli ibadah, ya, yang didefinisikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya, sesuai dengan firman Allah, la tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekalian tidak akan mendapat pahala yang sempurna, yaitu surga, sehingga kamu sekalian menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Itulah yang dilakukan baginda Rasulullah SAW, ya. Apapun yang ada pada dirinya benar. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada kajian siang kali ini. Mudah-mudahan menambah keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kafaratul majlis, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum